Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semuanya baik. Oke, kita hari ini akan belajar IPAS ya. Untuk itu kalian harus semangat ya. Semangat? Sebelum belajar kita cek kehadiran dulu. Untuk coba kalian lihat di sebelah kalian, di kelompok kalian ada nggak teman kalian yang hadir hari ini? Ada. Siapa yang hadir? Sapi, Muafa. Siapa lagi? Sudah, sama Muafa saya yang hadir hari ini. Oke, cuma 2 orang ya yang hari ini nggak hadir. Berarti alhamdulillah kalian yang hadir hari ini masih diberikan kesehatan sehingga kalian bisa belajar di kelas. Oke ya? Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan Fasya, ketua kelasnya, pimpin doa. Siap, berdoa. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Doa mulai. Oke, sebelum belajar, Pak Hendra mau kesiapan kalian ya. Coba buku alat tulisnya silakan ya taruh di atas meja semuanya. Kita hari ini belajar materi IPAS yaitu kebutuhan manusia. Sudah siap? Oke. Kalau sudah siap semuanya, kalian Pak Hendra mau lihat kalian untuk hari ini apa sih yang kalian rasakan hari ini? Coba kalian kasih gambar emoji ya. Silakan kalian coba. Pada pengen tahu apa kalian senang, apa kalian sedih. Pada pengen tahu kesiapan belajar kalian untuk hari ini. Coba kalian gambarkan. Silakan dibikin gambar emoji apa yang kalian rasakan hari ini dalam nanti materi IPAS tentang kebutuhan manusia. Saya pengen tahu kesiapan belajar kalian.
Sudah? Ya sudah ya. Coba kalian pengen lihat hasil karya kalian. Nanti bareng-bareng ya diangkat ya. Siap? Sudah? Rasya duduk. Siap ya, sudah siap? Nanti bukunya diangkat semuanya ke atas ya. 3, 2, 1. Coba kalian mau lihat? Oke, oke, tolong semuanya. Hari ini ada yang merasa senang dan ada yang merasa sedih, ya, nggak apa-apa. Kalian mau nanya ke kamu kenapa merasa sedih? Oh, nilai kelas ulangannya kemarin rendah ya. Kalau kamu kenapa? Karena belum siap. Kamu kenapa? Sedih. Dapat kecil ulangannya. Oke, kamu kenapa? Dapat kecil. Oke. Kalau yang sedih, jangan buat kecil hati. Kalian masih bisa belajar ya, mempelajari materi yang kemarin mungkin nilai dapat kecil. Jangan sedih ya. Oke, tetap semangat ya. Tetap semangat. Oke, biarkan semangat semua. Saya akan menyanyikan kalian menyanyikan ya. Kalau Pancasila semuanya ya. Yuk menyanyikan lagu wajib dulu sebelumnya. Yuk berdiri semuanya. 3, 2, 1. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali ya. Kalian harus tahu nih lagu-lagu perjuangan ya. Lagu-lagu perjuangan itu banyak, bukan dalam Pancasila saja. Ya, tujuannya adalah untuk menambah semangat patriotisme kalian dalam belajar di sekolah. Oke, sebelum materi kita hari ini yaitu tentang kehidupan manusia, kita tetap semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, sekali lagi tepuk semangat. Oke, kalau kalian sudah semangat, kita akan belajar mengenai kebutuhan manusia. Oke, sebelum belajar, saya akan nanya ke kalian mengenai kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu ya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Ya, apa kalian pernah dengar kata tersebut? Ada yang pernah, ada yang belum ya. Oke, nanti hari ini Pak Eda akan bahas mengenai kebutuhan manusia tadi yang 3 tuh. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier.
Oke, untuk itu sebelum kalian belajar mengenai kebutuhan, kalian akan bagikan buku, kalian baca dulu ya mengenai kebutuhan manusia. Silakan dibagikan untuk ini belakang ya. Ratus 7. Tentang kebutuhan manusia, silakan kalian baca terlebih dahulu. Sudah ketemu? Sudah. Halaman berapa coba? 107. Silakan dibaca. Silakan dibaca ya.
Semuanya sudah. Oke, kalau sudah, gimana? Sudah paham belum? Sudah dan belum ya? Kita muter video dulu ya, biar kalian lebih paham tentang apa sih namanya kebutuhan itu, ya. Apa sih kebutuhan primer? Apa sih kebutuhan sekunder? Mari kita lihat video bersama-sama. Yuk kita mulai. Kebutuhan manusia. Artinya kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mencapai tujuan. Karena kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk hidup yang pasti kita memerlukan begitu banyak kebutuhan sehari-hari. Nah, kebutuhan itu dikelompokkan berdasarkan skala prioritasnya dan dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Apa saja sih semua? Yuk kita bahas. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer disebut juga dengan kebutuhan pokok. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Contoh-contoh dari kebutuhan primer adalah sandang, yaitu berupa pakaian, pangan, yaitu berupa makanan, dan papan, yaitu tempat tinggal. Itu tadi arti dari kebutuhan primer. Kita lanjut, yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Apa sih kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan ini berfungsi sebagai penunjang hidup dan pelengkap saja. Contoh-contoh dari kebutuhan sekunder misalnya barang elektronik seperti HP, televisi, alat transportasi yaitu motor, mobil, sepeda, atau yang bersifat hiburan. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Apa sih arti kebutuhan tersier? Kebutuhan tersier disebut juga dengan kebutuhan mewah. Kebutuhan tersier berkaitan dengan prestasi atau kemampuan seseorang dan gengsi atau martabat. Contohnya apa saja? Contohnya perhiasan, sepatu mahal, atau jalan-jalan ke luar negeri, dan membeli mobil mewah. Itu tadi arti dan contoh kebutuhan tersier. Nah, sekarang kita akan sama-sama membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan sendiri. Yang pertama, faktor kondisi alam, adat istiadat, pekerjaan, agama atau kepercayaan, dan tingkat peradaban. Yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai bahas dari faktor yang pertama, yaitu faktor kondisi alam. Nah, manusia akan memenuhi kebutuhan sesuai kondisi alam tempat tinggal. Contohnya, orang dataran rendah atau orang-orang daerah pesisir akan berpakaian tipis, sedangkan orang yang tinggal di dataran tinggi akan berpakaian tebal. Ini sangat mempengaruhi untuk kebutuhan masyarakat sendiri. Faktor yang kedua adalah faktor agama atau kepercayaan. Anak-anak, faktor agama juga mempengaruhi kebutuhan manusia.
manusia. Contohnya, umat Islam membutuhkan sarung, mukena, sajadah, tasbih, peci, sedangkan umat Konghucu membutuhkan kertas sembahyang, lilin, dan dupa. Sedangkan umat Hindu membutuhkan bunga, jamur, dan dupa. Ini juga mempengaruhi kebutuhan masyarakat. Kita lanjut ke faktor yang ketiga, yaitu faktor adat istiadat juga mempengaruhi kebutuhan manusia. Adat istiadat mempengaruhi perilaku dan tujuan hidup sekelompok masyarakat di daerah tertentu. Misalnya, upacara pernikahan adat di Jawa berbeda dengan pernikahan adat di Bali. Juga misalnya di Jawa ada adat yaitu kedai sintang, bersih desa, yang juga ada di Bali berbeda. Nah, dengan adanya adat istiadat ini juga mempengaruhi kebutuhan hidup manusia. Anak-anak, kita lanjut ke faktor yang keempat, yaitu faktor kerjaan. Pekerjaan juga mempengaruhi kebutuhan manusia. Contohnya, seorang dokter memerlukan stetoskop, sedangkan nelayan membutuhkan jalan, dan juga guru membutuhkan buku. Nah, dengan adanya faktor pekerjaan ini juga sangat mempengaruhi kebutuhan manusia. Anak-anak, kita lanjut ke faktor yang kelima. Faktor yang kelima ini adalah tingkat peradaban. Kenapa tingkat peradaban mempengaruhi kebutuhan manusia? Karena semakin berkembangnya peradaban manusia, makin berkembang juga kualitas kebutuhan hidup. Contohnya, pada zaman dahulu manusia tidak perlu menggunakan HP, sedangkan zaman sekarang kita apa-apa komunikasi harus menggunakan handphone. Zaman dahulu masih menggunakan batu sebagai media komunikasi. Inilah adanya dengan modernisasi. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membedakan kebutuhan dan keinginan. Apa sih kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan dan keinginan merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaannya ada di tingkat prioritas. Apa sih prioritas itu? Prioritas adalah sesuatu yang didahulukan atau diutamakan dibandingkan yang lain. Kebutuhan masuk prioritas yang tinggi, sedangkan keinginan masuk ke prioritas yang rendah. Nah, itu tadi perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, anak-anak, itu tadi kita sudah sama-sama membahas dan mempelajari satu persatu macam-macam jenis kebutuhan, mulai dari kebutuhan. Sudah ya. Kita tadi lihat video bersama-sama mengenai kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia ada apa saja? Yang pertama, kebutuhan primer. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Oke ya, saya akan jelaskan mengenai tiga kebutuhan tersebut. Jadi kebutuhan manusia itu ada tiga. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, udah paham belum? Udah lumayan ya. Oke, kita masih menunggu. Kalian di sekolah kebutuhannya apa saja nih? Yang kebutuhan paling alat tulis, apa saja terus? Buku, apa lagi? Pulpen, penghapus, apa lagi? Seragam, topi apa? Topi sekolah, ya. Jas juga sama. Oke. Tas juga ya, tas juga begitu nih. Kalau layang-layang buku layangan.
kebutuhan manusia ya untuk mata pelajaran IPAS. Oke, yang pertama ada pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu kegiatan terhadap barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Contohnya, jika seseorang merasa lapar, ya, maka membutuhkan makanan. Dan begitu pula jika seorang merasa haus, maka ia membutuhkan minuman. Apabila tidak dipenuhi, maka kelangsungan hidupnya akan terganggu. Ya, kita bahas satu persatu. Kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap barang. Ya. Contoh kalian di sekolah, barang apa saja kalian butuhkan? Contohnya, pensil, penghapus, buku, pulpen, tas, tiket, ya. Seragam sepatu. Oke. Tas juga sama. Jadi kan udah paham ya kebutuhan kalian ya. Kebutuhan yang paling mendasar atau paling pokok ketika kalian di sekolah. Kemudian di sini ada jasa. Jasa itu apa? Jasa. Ya contohnya ojek online juga bisa. Apalagi contoh jasa? Apa? Motor, laundry, cuci mobil. Intinya kalian udah paham semuanya tentang barang dan jasa. Tepuk tangan dulu. Oke. Lanjut ya. Jika kalian merasa lapar, berarti apa? Makan. Kalian harus berarti minum. Berarti makanan dan minuman adalah kebutuhan paling pokok, ya. Namanya kebutuhan primer nih, kebutuhan primer. Nih. Kebutuhan manusia menurut kepentingan dan intensitas kegunaan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebutuhan primer, yang kedua adalah kebutuhan sekunder, dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Coba diulang lagi, kebutuhan apa saja? Primer, sekunder, tersier. Apa sih kebutuhan primer? Apa sih kebutuhan sekunder? Dan apa sih kebutuhan tersier? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Artinya, ini adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, ya. Kebutuhan yang harus dipenuhi. Artinya kebutuhan primer nih. Contohnya, makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal, ya. Tadi sudah dikasih contoh. Kalau misalnya kita lapar, maka kita makan. Kalau kita haus, maka kita minum. Terus setiap hari kita menggunakan pakaian dan tempat tinggal. Namanya kebutuhan primer, kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, ya. Jika kalau tidak dipenuhi, maka akan merasa kurang, ya. Paham ya? Oke, lanjut. Yang kedua, ada kebutuhan sekunder. Apa sih kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer terpenuhi. Artinya, jika kebutuhan primer kalian sudah terpenuhi, ya, barang-barang yang kalian butuhkan sudah ada, maka selanjutnya adalah kebutuhan sekunder. Contohnya apa kebutuhan sekunder? Perangkat rumah tangga, televisi, lemari, jam tangan. Apalagi contohnya misalkan yang kalian tahu kebutuhan sekunder? Handphone, sofa, televisi, laptop, apa lagi? Yang kalian butuhkan? Lemari, jam. Terus apa lagi? Yang kalian ketahui? Lampu. Dari sini bisa paham? Dari kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan setelah kebutuhan primer terpenuhi, ya. Kemudian ada kebutuhan sekunder. Oke, berikutnya ada kebutuhan tersier. Apa sih kebutuhan tersier? Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan,
atau meningkatkan harga diri atau prestis atau gengsi ya. Biasanya digolongkan menjadi sebuah kebutuhan mewah atau kebutuhan barang mewah ya, kebutuhan yang sebetulnya tidak perlu, hanya sebagai penunjang gaya hidup ya saya. Contohnya apa sih? Yang pertama ada mobil, villa, home theater, liburan ke luar negeri. Terus apa lagi nih contoh barang-barang mewah? Laptop, cincin, berlian, gelang, kalung emas, pinter ya. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Jadi kebutuhan tersier adalah kebutuhan barang-barang mewah. Berikutnya, oke, kita nanti akan melaksanakan tugas ya. Ini ada tugas, ada diagram prioritas. Yang pertama ada 4 tabel yang kalian isi ya. Apa? Yang pertama adalah penting, mendesak, tidak penting, tidak mendesak, penting, tidak mendesak, kemudian tidak penting dan tidak mendesak. Oke. Ada 4 tabel. Yang pertama penting mendesak, artinya lakukan sekarang ya. Kemudian tidak penting tapi mendesak, rencanakan segera. Kemudian penting tidak mendesak, minta bantuan orang lain. Tidak penting dan tidak mendesak, tunda atau tinggalkan. Oke, sebelum ada tugas, ini adalah gambar kriteria diagram prioritas. Yang pertama adalah tuliskan semua kebutuhan yang ada, hilangkan yang benar-benar tidak dibutuhkan. Dari kebutuhan kalian terus satu-satu nih, apa kebutuhannya? Ya, misalkan dari sekolah dulu apa nih, tulis. Kemudian hilangkan yang nggak perlu, ya arti hilangkan yang nggak penting atau yang dibutuhkan. Berikutnya ada sesuaikan semua kebutuhan dengan kemampuan. Hanya kamu mampu nggak nih? Kalau nggak mampu ya nggak usah, jangan dipaksa. Oke ya. Yang ketiga ada susunlah kebutuhan sesuai dengan tingkat kepentingan. Mana dulu yang penting nih? Yang paling penting menurut kamu? Apakah beli alat tulis dulu? Apakah beli layang-layangan dulu? Ya? Ataukah beli minuman dulu? Diurutkan terlebih dahulu. Ya. Berikutnya ada penuhi semua kebutuhan sesuai dengan daftar kepentingan. Setelah kamu tulis, kira-kira kebutuhan mana nih yang kalian harus segera dipenuhi, ya. Kemudian kalian kasih tanda. Oke? Sudah siap? Siap. Sebelum Pak Eda membagi tugas, coba kalian berdiri semuanya. Kita akan nyanyi lagu apa? Lagu Marilah. Oke ya, untuk konsentrasi kalian. Semuanya berdiri ya. Oke, siap. Marilah menari di atas menara. Marilah menari di atas menara. Di atas menari, marilah menara. Marilah menari di atas, marilah menara. Oke, tepuk tangan semuanya. Kita duduk. Kalian masih konsentrasi ya. Bagus. Gak ada yang ngantuk ya. Oke. Masih semangat? Oke, semangat. Pak akan membagikan tugas ya buat per kelompok nih. Silakan kamu tulis ya kebutuhan manusia. Ada 4 ya. Yang pertama adalah mendesak, penting. Tidak mendesak, penting. Kemudian mendesak, tidak penting. Dan tidak mendesak, tidak penting. Kalian isi nanti di sini ya, per kelompok ya. Isi kebutuhan apa saja yang kalian perlukan. Ya Ras ya, yang kalian perlukan. Siap Ras ya? Sudah siap? Oke. Dan akan membagikan lembar tugasnya. Nanti kalian tulis nama nih per kelompok di sini. Ya. Saya kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas. Silakan per kelompok.
Nanti diisi ya, diisi kolom-kolomnya. Ini mana yang jawabannya di sini, apa yang kalian butuhkan. Kemudian nanti di bawahnya tulis nama. Namanya, jawabannya tulis di dalam kolomnya. Jawabannya ditulis di dalam kolom ini. Kemudian kasih nama dan kelas kalian ya di bawah sininya. Jangan lupa kasih nama kalian nih, biar tertukar nantinya. Jangan lupa juga dikasih kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Terus juga nama kelompoknya, anggotanya juga. Ada yang kurang mengerti? Ada yang kurang paham mengenai tugas ini? Paham semua ya? Oke. Selamat mengerjakan. Kalau kurang paham nanti tanyakan ya. Silakan diisi pas ya. Paham? Nah, mana kebutuhan paling mendesak, mana kebutuhan penting, terus di sini apa saja kebutuhan ya? Iya. Mendesak, penting. Silakan kalian cari kebutuhan-kebutuhan kalian, ya. Sebanyak-banyaknya yang kalian butuhkan. Mana sih yang dibutuhkan, mana sih yang enggak, silakan kamu tulis. Ada yang kurang paham? Ada yang sudah selesai? Afgan bisa? Oke, lanjut Sa. Catatannya mana kemarin? Kelompok 1 bisa? Kelompok 2 sudah? Mana? Ayo cepat segera ya. Kelompok 3. Oke, bagus kelompok 3. Kelompok 4. Catatannya kemarin mana? Mana?
Ya. Nanti ininya ya sini ya. Ayo segera diisi. Kelompok 5. Kalau kurang paham silakan kalian tanyakan. Sudah selesai kelompok 3? Kelompok 3 cepet nih, bagus. Kelompok 1. Kelompok 4 sebentar lagi sudah selesai. Ini kelompok 5 udah belum? Ya, stop. Udah belum? Dan buat bukunya ditaruh di atas meja ya. Ini taruh di atas meja sini, taruh sini, coba bukunya taruh di sini. Nah, satu kelompok mananya udah selesai? Kelompok 1 udah selesai? Selesai Satrio? Belum selesai, ini Satrio ya. Kelompok mana yang udah selesai nih? Kelompok 1, kelompok 3. Silakan kalian cari sebanyak mungkin. Kalau kalian tahu tulis ya. Kalau kalian paham, saya tahu nih kebutuhan primer atau kebutuhan yang paling prioritas ya. Kebutuhan yang paling kalian penting mana nih? Tulis di situ nggak apa-apa. Yang nggak penting tulis juga sama. Apa sih kebutuhan kalian? Sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Oke. Kelompok 3 good job. Kelompok 4 sudah selesai, good job. Kelompok mana lagi nih? 1, 2, dan 5 sudah selesai belum? Kelompok 3 sudah selesai, kelompok 4 sudah selesai, kelompok 5 kelompok 2 yang paling aman. Ini mana? Oke, kita nunggu kelompok 2 ya. Kelompok 2 belum selesai. Kalau kalian dirasa masih ada nih kebutuhan yang kalian tahu, tulis. Kelompok 1 sudah belum?
kalian tahu tentang kebutuhan? Tulis. Sudah ya? Oke, kalau sudah, silakan untuk perwakilan kelompoknya maju. Saya akan menunjuk kelompok 3 terlebih dahulu. Silakan maju kelompok 3. Ayo maju, presentasi di depan. Ayo silakan maju kelompok 3. Sendiri? Ya boleh. Sok, sebutkan. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Abian. Silakan bacakan Abian. Kebutuhan mendesak penting. Tas sekolah, dengarkan yang lainnya. Terus? Pulpen. Apa lagi? Pensil. Penghapus. Tiket. Seragam sekolah. Coba bacakan yang lainnya. Tidak mendesak, penting. Sepatu baru. Tas cadangan. Botol minum cadangan. Oke. Oke, lanjut. Mengangkat telepon, mematikan keran air, mematikan suara bising. Ya. Nomor 4. Membeli hewan peliharaan. Ya. Berlibur. Ya. Dan mainan baru. Oke, mainan baru. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Berikutnya kelompok 4. Oke, kelompok 4. Taufik. Ya, Taufik yang maju ya. Perwakilan dari kelompok 4. Jangan dengarkan, barangkali sama ya. Silakan Taufik, kolom pertama. Tas sekolah. Pulpen, pensil, seragam sekolah, obat-obat ketika sakit. Kolom kedua, sepatu baru, persediaan obat. Oke, iya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Namanya bagus-bagus ya. Sekarang saya akan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya, namanya siapa? Perwakilan dari kelompok 1. Siapa namanya? Asaki. Asaki suaranya keras ya. Yo, silakan baca Asaki. Berikutnya yang lainnya dengarkan ya. Lanjut. Good job. Iya, bagus. Berikutnya oke, good job. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2. Salah dibacakan. Silakan yang lainnya ya. Ini ada kelompok 2 yang mau memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 2. Vita. Lanjut kelompok kedua.
kolom ketiga. Oke, berikutnya kolom keempat yang terakhir. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus ya. Good job, jawabannya bagus. Yang terakhir, silakan kelompok 5. Sampai mati kelompok 5. Daud, ya dari kelompok 5 ya. Oke, silakan Daud bacakan. Kolom ketiga. Mematikan suara berisik, mematikan keran air, mematikan lampu. Hewan peliharaan, mainan baru, libur, mobil mewah, cincin, gelang, emas, berlian, dan tilang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Jawabannya bagus ya. Oke, kalian masih semangat? Coba kumpulkan sini lembar jawabannya. Jawaban kalian ternyata sangat bagus. Berarti kalian sudah paham nih mengenai kebutuhan manusia. Ya, kita ulang lagi ya. Kebutuhan manusia dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan kebutuhan. Oke, siapa yang tahu kebutuhan primer? Oke, apa kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Iya, bagus. Contohnya apa? Makan. Tempat tinggal. Kalau kebutuhan sekunder, contohnya apa? Sekunder contohnya. Ya, apa lagi? Ya, televisi, lemari, sofa. Selamat good job. Bagus. Berikutnya kebutuhan tersier. Ya, berarti kalian alhamdulillah sudah ngerti semuanya, sudah paham ya tentang kebutuhan manusia. Oke? Untuk pembelajaran tentang manusia hari ini Pak Hendra sampaikan di sini aja ya. Kurang lebihnya Pak Hendra minta maaf kalau ada kesalahan kata atau pengucapan atau mungkin kalian kurang paham. Nanti silakan kalian belajar kembali di rumah, baca-baca ya. Barangkali kurang mengerti atau kurang paham. Oke? Silakan untuk ketua kelas mengakhiri kegiatan pembelajaran tentang manusia pelajaran IPA untuk hari ini. Doa ya. Sebelum pulang marilah kita membaca doa. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.